Pada suatu masa, di jantung Kepulauan Nusantara, berdiri sebuah kerajaan perkasa bernama Majapahit. Namun, pada awal abad ke-14, tanah-tanah Nusantara masih terpecah belah, masing-masing dengan raja dan impiannya sendiri. Sebuah visi persatuan sejati masih jauh di Cakrawala, menanti seorang pemimpin dengan tekad baja. Di tengah kondisi ini, muncul seorang sosok yang tak biasa, dengan kecerdasan dan ambisi yang membara, Gajah Mada. Ia bukanlah keturunan raja, namun melalui keberanian dan kepintarannya, ia menapaki jalan dari seorang prajurit biasa hingga menjadi bayangkara yang disegani, penjaga setia sang raja. Tekadnya untuk mempersatukan Nusantara sudah terlihat jelas dalam sorot matanya yang tajam. Tahun 1334, Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi melihat potensi besar dalam diri Gajah Mada, mengangkatnya sebagai Patih Amangkuhbumi, jabatan tertinggi dalam pemerintahan Majapahit. Ini adalah kepercayaan besar, sebuah amanah untuk memimpin kerajaan menuju puncak kejayaan. Gajah Mada menerima jabatan itu dengan penuh hormat dan kesadaran akan tanggung jawabnya yang luar biasa. Namun, Gajah Mada memiliki visi yang lebih besar dari sekadar mengurus Majapahit. Ia inginkan Nusantara bersatu di bawah satu bendera. Dalam sebuah upacara pelantikan yang sakral, di hadapan para bangsawan dan petinggi kerajaan, ia mengucapkan sumpah yang menggemparkan. Dengan lantang, ia berkata, "Lamun huus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, Haru, Pahan, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa." Sumpah Palapa, sebuah deklarasi yang berani, sebuah janji untuk tidak mencicipi kenikmatan hidup, tidak akan makan rempah-rempah atau bersenang-senang sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini mengejutkan para hadirin. Sebagian menganggapnya mustahil, bahkan sombong. Bisakah satu orang mewujudkan ambisi sebesar itu? Namun, Gajah Mada tak gentar. Kata-katanya bukan hanya sumpah, melainkan sebuah manifestasi dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Sejak hari itu, seluruh energinya ia curahkan untuk mewujudkan impian persatuan. Majapahit pun bersiap, armada-armada mulai dirakit, prajurit-prajurit dilatih, dan strategi-strategi disusun. Tahun-tahun berlalu, Gajah Mada memimpin ekspedisi demi ekspedisi. Ada kalanya dengan kekuatan militer yang tak terbendung, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak bersatu. Ada pula dengan diplomasi yang cerdik, merangkul mereka yang bersedia menjalin persahabatan dan aliansi. Dari barat hingga timur, dari Sabang hingga Merauke, pengaruh Majapahit mulai menyebar luas. Bukan perjalanan yang mudah, ada perlawanan, pengkhianatan, dan tantangan yang menguji setiap langkahnya. Namun, Gajah Mada dengan visi yang jelas dan kepemimpinan yang tegas selalu menemukan jalan. Ia memimpin pasukannya melintasi lautan, menembus hutan, dan mendaki pegunungan demi satu tujuan, mewujudkan sumpah yang telah ia ucapkan. Akhirnya, setelah puluhan tahun perjuangan tanpa henti, impian itu menjadi kenyataan. Nusantara yang dulu terpecah belah, kini bersatu di bawah payung kebesaran Majapahit. Dari ujung Sumatera hingga Papua, dari semenanjung Malaya hingga timur, semua mengakui kedaulatan Majapahit. Sebuah kekaisaran maritim yang agung telah lahir. Gajah Mada akhirnya memenuhi sumpahnya. Ia telah merasakan palapa sejati, buah persatuan dan kejayaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Sumpah Palapa bukan hanya tentang penaklukan, melainkan tentang visi seorang pemimpin yang melampaui zamannya, sebuah warisan abadi yang terus menginspirasi semangat persatuan di Nusantara hingga kini.